Untuk jenis Isabella ini jenis wine grape yang biasa kita gunakan untuk rootstock ya, untuk batang bawah. Rasanya dia dominan masam daripada manisnya karena dia memang dibuat untuk fermentasi minuman ya, untuk wine. Nah, untuk Jupiter sendiri ini jenis table grape teman-teman. Ini jenis yang wajib ditanam bagi pecinta anggur ya, karena varian ini selain mudah berbuah, sangat adaptif juga, lumayan tahan terhadap hama dan jamur. Lalu istimewanya selain manis, karena kalau manis itu jelas lah karena dia table grape ya, atau anggur saji atau anggur makanan. Tetapi jenis ini dia memiliki aromanya sangat unik. Ada yang bilang aroma mangga kueni, ada yang bilang beraroma permen karet begitu ya. Nah ini teman-teman, ini jenis Jubil akan coba saya petik ya. Nah ini dia kalau sudah matang full bisa sedikit-sedikit berwarna merah semburat gitu ya, pink-pink gitu, merah muda, bisa merah pekat tergantung sinar mataharinya. Tetapi nah seperti ini teman-teman, ini sudah mulai agak berubah-ubah warna begitu, semburat. Nah tetapi untuk jenis Jubil ini teman-teman, kalau di saya jarang dia sampai berwarna merah. Kenapa? Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke. Teman-teman, lihat anggur aku. Lihat anggur aku di sana, sama ini, sama itu. Oh, mana nak? Ini. Oh. Anggur aku bagus loh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Baik teman-teman, kali ini kita akan berbagi tutorial dan tips juga cara membedakan bibit anggur jenis Jupiter dan anggur lokal Isabella teman-teman. Karena kedua jenis ini sangat-sangat mirip. Perbedaannya sangat-sangat tersembunyi juga, dan ketika nanti berbuah, nah di situ perbedaannya. Tetapi ketika dia masih bibit atau masih kecil, bagaimana cara membedakannya? Nah di sini akan kita detilkan ya teman-teman, karena banyak sekali terutama teman-teman yang baru tanam atau pemula yang tertipu, merasa ditipu oleh beberapa seller yang tidak amanah ya. Bukan semua seller, tapi ada beberapa yang tidak amanah. Nah itu membuat kita akhirnya sangat mundur ke belakang, karena bibit sudah lama kita tanam, memerlukan paling tidak 5-6 bulan baru berbuah jika kita rawat dengan baik ya, jika bibit pertumbuhannya normal. Nah apabila bibit juga tidak normal, maka dia akan lebih lambat lagi, bisa 7 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun baru berbuah. Nah ketika berbuah ternyata Isabella yang kita tanam, itu kan sangat mengecewakan ya teman-teman. Kita sudah memakan waktu yang banyak, baik dalam perawatan juga, biaya, setelah berbuah hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Itu kan sangat membuat kita kecewa. Nah bagi teman-teman yang baru tanam atau pemula, sebelum memutuskan untuk menanam anggur jenis Jupiter, yuk kita simak, kita detilkan di sini. Mari kamera mendekat, kita sekali lagi kita akan detilkan. Nah ini teman-teman, ini jenis Jupiter dan ini Isabellanya teman-teman. Nah ini bisa dilihat
di sini setiap bibit yang kita buat atau yang kita kirim nantinya ke pelanggan selalu menggunakan ID begini ya. Seperti ini Jupiter, ada tulisan Lito Muhammad sesuai YouTube kita dan nomor WA juga. Free konsultasi, gratis konsultasi buat teman-teman yang melakukan pemesanan bibit di kita ya. Kemudian ini Isabellanya. Nah, ini Isabella. Secara kasat mata di sini tidak ada beda teman-teman. Baik ini Bella ya, dan ini pucuk yang Jupiter. Oke. Ini ada satu lagi juga, ini Jupiter. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat bahwa ini Jupiter dan ini Isabella sangat mirip teman-teman. Baik daun muda ya, dan daun tua juga sangat mirip, sama nih teman-teman. Ini ya, sangat-sangat mirip. Jelas ya di kamera. Jika sepintas kasat mata ini tidak ada beda teman-teman. Nah, untuk perbedaannya teman-teman, jadi di sini kita akan detilkan. Nah, ketika daunnya muda, ini Jupiter ya, ini Jupiter dan ini Isabella. Ingat, ketika muda, ketika daunnya masih muda, dia di belakangnya sama-sama berbulu teman-teman. Seperti ini ya. Ini berbulu, ini Jupiter dan ini Isabella pun berbulu. Oke. Nah, tetapi setelah daun mulai menua, nah ini teman-teman, perlu diperhatikan di sini. Jadi agar teman-teman tidak tertipu lagi ya. Ketika daunnya menua, Isabella tetap berbulu. Oke. Oke. Dan Jupiter tidak berbulu teman-teman. Nah, kamera coba dijejerkan. Nih. Nah, ini. Nah, ini Jupiter dan ini Isabella. Ketika sudah mulai menua, Jupiter tidak berbulu lagi. Daun di bawah daun ya, teman-teman. Ini yang Bella berbulu. Mengapa saya katakan ini sangat mirip dan perbedaannya sangat tersembunyi? Dia ada di balik daun. Daun yang tua juga, ini Isabella tetap berbulu. Ya. Ini Isabella tetap berbulu dan Jupiter tidak, teman-teman. Nah, ini kita balik sedikit. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Oke. Yang ini Bella ya. Ini Bella tetap berbulu, ada bulu halusnya. Yang Jupiter halus. Nah, itu teman-teman. Bedanya di situ. Kalau untuk ketika dia masih bibit kecil ya, bedanya di situ antara Bella dan Jupiter. Nah, jadi bedanya di situ teman-teman, antara bibit Isabella dan bibit Jupiter ya. Mudah-mudahan ini detail, ini sangat detail dan jelas. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami buat teman-teman yang baru ingin menanam anggur Jupiter dan Isabella. Untuk jenis Isabella ini jenis wine grape yang biasa kita gunakan untuk rootstock ya, untuk batang bawah. Rasanya dia sedikit masam, dominan masam daripada manisnya, karena dia memang dibuat untuk fermentasi minuman ya, untuk wine. Nah, untuk Jupiter sendiri ini jenis table grape teman-teman. Ini jenis yang wajib ditanam bagi pecinta anggur ya, karena varian ini selain mudah berbuah, sangat adaptif juga, lumayan tahan terhadap hama dan jamur. Lalu istimewanya selain manis, karena kalau manis itu jelas lah karena dia table grape ya, atau anggur saji atau anggur makanan. Tetapi jenis ini dia memiliki aromanya sangat unik. Ada yang bilang aroma mangga kueni, ada yang bilang beraroma permen karet begitu ya. Untuk bibit
jika teman-teman yang ingin melakukan pemesanan bibit seperti biasa, bisa hubungi nomor WA yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman ya. Nah, bisa hubungi di situ. Bibit nih banyak, nggak perlu khawatir. Kita amanah, nanti juga akan kita pandu dari pembuatan media tanam, perawatan, sampai pembuahan. Yang penting kita ada komunikasi dua arah. Teman-teman rajin bertanya, sudah banyak kok teman-teman dari Papua, Riau, Sulawesi ya, di mana-mana sudah banyak yang pesan di kita dan alhamdulillah sudah berbuah. Seperti biasa saya buatkan reviewnya di video short kita ya. Ada testimoni pelanggan ini sudah berhasil membuahkan begitu. Kadang-kadang saya buatkan di situ itu buat testimoni teman-teman, agar teman-teman yakin dan nggak perlu ragu. Memang anggur itu bisa berbuah di Indonesia, yang penting perawatannya, dan itu pun bukan hal yang sulit, hanya kita perlu konsisten teman-teman. Seperti ini. Kita lihat dulu, ini anggur kita yang sering berbuah. Saya geser sedikit. Ini jenis Jubil teman-teman. Ini sudah sering kita review sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, untuk penyemangat. Kamera gelap nggak? Nah ini teman-teman, ini jenis Jubil. Dia bisa hijau, atau kamera dari sini mungkin lebih dapat. Nah, aturannya dari awal tadi ya. Enggak bagus. Bagus. Nah ini teman-teman, ini jenis Jubil, akan coba saya petik ya. Nah ini dia kalau sudah matang full bisa sedikit-sedikit berwarna merah semburat gitu ya, pink-pink gitu, merah muda, bisa merah pekat, tergantung sinar mataharinya. Tetapi nah seperti ini teman-teman, ini sudah mulai agak berubah-ubah warna begitu, semburat. Nah tetapi untuk jenis Jubil ini teman-teman, kalau di saya jarang dia sampai berwarna merah. Kenapa? Karena masih hijau seperti ini pun rasanya sudah nikmat. Jadi kita testimoni ya. Jadi nggak cuma ngomong, kita ada bukti bahwa anggur itu berbuah. Ini teman-teman, dengan bijinya yang masih sedikit hijau ya, tapi rasanya bagaimana saya harus bilang ya, air tidak terlalu banyak. Untuk mewakili rasanya saya akan cicip sekali lagi aja teman-teman, biar teman-teman tahu bahwa ini enak gitu loh. Nggak terlalu juicy juga, nggak terlalu garing juga, lembut teman-teman. Dan ini salah satu rekomendasi ya, karena buahnya juga besar, mudah berbuah, apalagi bentuknya juga unik. Ini satu keluarga dengan tran teman-teman, dengan transfigurasi. Nanti juga akan kita buatkan lah review untuk perbedaannya, apakah berbeda atau sama, karena ini juga sangat sama, karena satu pencipta antara transfigurasi dan Jubil ini, hanya bentuk buahnya saja yang sedikit berbeda. Saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Jatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur. Mari panen anggur bersama Lito Muhammad.